Halo YouTube, balik lagi di channel AutoCam. Jika video sebelumnya ngebahas antara si Matic dengan si manual ya, gimana kelebihan kekurangannya, pada video kali ini akan ngebahas tentang masalah kalau Matic gue jebol, mending rebuild Matic atau ganti segelondong. Gimana tanggapan gue mengenai ini? Simak terus video ini. Ya, menanggapi masalah pertanyaan rebuild Matic atau ganti Matic segelondong. Rebuild ini artinya ini ya, kita mengganti semua komponen yang rusak di dalam Matic itu dengan komponen yang baru supaya menghasilkan hasil yang maksimal sebaik mungkin. Sedangkan jika kita melakukan penggantian segelondong, artinya kita beli copotan bisa atau nggak beli baru ya. Segelondong ini bisa copotan, bisa baru. Namun pada umumnya kalau kita ngomongin ganti Matic segelondong, pasti kita ngomonginnya beli copotan. Kalau beli copotan artinya itu beli bekas dan kita nggak tahu kondisi dalam Matic itu seperti apa. Ya ini kita mesti tahu dulu pemahaman mengenai perbedaan antara rebuild atau ganti segelondong ya. Nah, tanggapan gue begini. Kita ngalamin kerusakan Matic. Mungkin banyak yang nyaranin, bahkan mekanik pun nyaranin, udah ganti aja segelondong beres. Ya, memang itu nggak salah, segelondong beres. Instan, cepat, hemat waktu, dan biayanya juga lumayan pastinya, ya kan? Kalau ditanya apakah pasti beres? Pasti beres. Berapa lama? Nggak ada yang tahu, karena itu barang bekas. Bener ya? Jadi kalau kita ditanya, beres? Pasti. Normal lagi? Iya. Awet berapa lama? Nggak ada yang tahu, ya kan? Itu barang bekas yang ada di situ. Dan kita nggak mungkin saat kita mau naikin Matic segelondong, kita bongkar lagi. Kalau kita bongkar lagi Matic-nya, ya mending rebuild Matic yang lama, gitu ya kan? Nah, sekarang kalau emang mau ganti Matic segelondong, ya gantilah dengan Matic segelondong yang baru. Ya, jadi baru, benar-benar baru segelondong, it's okay. Berapa lama? 10 tahun lagi masih kuat, 15 tahun lagi masih kuat. Toh Matic sekarang yang rusak usianya sekitar 10 sampai 15 tahunan, ya kan, jadi cukup lama. Jadi kalau mau ganti segelondong ya gantilah dengan yang baru. Kuat berapa lama? 10 sampai 15 tahun lagi kuat, ya kan, ada jaminan. Namun kalau diganti dengan Matic segelondong bekas, masalah selesai. Kuat berapa lama? Nggak ada yang tahu, ya kan, nggak ada jaminan untuk itu. Nah, kalau kita ngomongin ganti segelondong seperti itu ya. Sekarang kita akan bahas masalah rebuild. Rebuild artinya kita merepair semua komponen yang ada di dalam Matic itu yang rusak, kita akan ganti dengan yang baru. Matic itu sebenarnya tetap di dalamnya itu ada kampas koplingnya ya, walaupun nggak kampas kopling seperti transmisi manual, tapi kampas koplingnya ada. Dia seperti plat-plat kopling dari motor bebek itu ya, motor bebek atau motor kopling, dia platnya seperti itu, ada banyak banget itu ya, tergantung Matic-nya, CVT atau yang Matic biasa yang masih pakai gigi gitu ya. Nah, biasanya nggak bisa jalan Matic itu atau nggak masuk di safe mode itu biasanya masalah di elektrikalnya dia, seperti ada body valve-nya masalah, atau nggak ada seal-sealnya yang udah ya rusak, udah getas, jadi bocor tekanannya. Kemudian ada juga masalah di kampas kopling sama platnya udah makin tipis, jadi jalan normal tapi kayak mobil manual yang koplingnya udah mau habis ya, jadi mesin ngeraung kenceng tapi mobil nggak mau lari lah. Itu indikasi dari si kampas kopling atau nggak platnya udah mulai tipis dan kita harus ganti gitu ya kan. Nah, kalau ditanya masalah ganti segelondong atau merebuild, kalau gue lebih pilih rebuild Matic ya, atau kita nge-repair Matic kita yang sekarang kita repair, kita ganti jeroannya dengan yang baru lagi, spare part yang udah usang itu ya, udah kemakan. Dengan begitu kita akan dapat lagi kondisi Matic yang sehat ya. Biasanya kita ganti semua packing, semua seal kita ganti, kemudian si plat-plat koplingnya itu biasa kita gantiin semua ya kan. Kalau emang udah kelihatan tipis kita ganti, baik kampas maupun platnya. Kemudian jika transmisinya dia itu CVT, sabuk bajanya juga kita ganti. Biasanya sabuk baja CVT itu cukup pasti rusak lah ya kalau udah usianya udah sampai 10-15 tahunan digunakan. Sabuk baja kita ganti, filter Matic-nya kita ganti, si body valve kita bersihin, solenoid dibersihin semua. Dan saat naik lagi kita isi oli yang baru, tentu hasilnya akan seperti transmisi yang baru. Dengan catatan melakukan rebuild atau repair Matic ini kita ganti dengan spare part yang original dan lakukan pengerjaannya sebersih mungkin ya. Karena Matic ini nggak boleh kotor dalamnya, kita harus lakukan sebersih mungkin.
Inilah kunci dari keberhasilan merepair atau merebuild Matic spare partnya yang original dan proses pemasangannya yang bersih ya. Jika kedua ini kita lakukan dengan baik dan benar, gue akan lebih pilih merebuild Matic lama kita untuk mendapatkan hasil yang maksimal kembali seperti baru. Jadi begitu tanggapan gue mengenai antara merebuild atau mengganti segelondong. Kalau ganti segelondongnya beli baru, nggak masalah buat gue, itu bagus banget ya, karena pasti awetnya ketahuan. Namun jika kita gantinya segelondong bekas, saran gue mending repair Matic kita aja yang sekarang yang rusak, kita repair ulang. Walaupun mungkin cost-nya akan mirip-mirip atau bahkan mungkin lebih mahal nge-repair, tapi hasilnya kelihatan. Itu yang kita pasang barang baru gitu ya kan, bukan barang bekas yang kita nyomot nggak tahu dari mana, ceritanya gimana, histori penggunaannya gimana, kita nggak pernah tahu. Oke, sekian dulu videoku kali ini. Jangan lupa like dan share video ini, komentar juga di bawah mengenai tanggapan kalian mengenai mending rebuild atau ganti segelondong ya, segelondong Matic. Jangan lupa follow juga Instagram gue di auto.km dan subscribe channel ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini.